Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu Yoko Tani selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai batasan kekuasaan. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembatasan kekuasaan. Sebelum menjelaskan lebih mendalam mengenai pembatasan kekuasaan, saya akan sedikit menyampaikan mengenai pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan yaitu maksudnya perlunya pembatasan terhadap bentuk kekuasaan yang ada. Batasan itu sudah diamanatkan dalam konstitusi negara, terkecuali menurut paham konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan ini sendiri didasarkan pada konstitusi suatu negara yang mana agar pembagian kekuasaan yang dipegang oleh masing-masing aparat atau lembaga negara dapat menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembatasan kekuasaan yaitu dapat memicu terjadinya yang namanya pembagian kekuasaan, yang mana pembagian kekuasaan ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya pembagian kekuasaan, maka akan mempermudah berjalannya sistem atau pola dalam mengatur suatu negara. Pembatasan kekuasaan, yang mana kita ketahui, pembatasan kekuasaan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, tujuan pembatasan kekuasaan yaitu untuk mengetahui bagaimana pembatasan dalam kekuasaan yang dimiliki oleh organ atau lembaga dalam suatu negara hukum dengan menjadikan konsep atau paham konstitusionalisme sebagai tolak ukur. Di negara Indonesia sendiri, dalam konstitusi negara memiliki 3 lembaga negara yang berwenang memegang kekuasaan negara yang memiliki batas-batas tertentu dalam membuat kebijakan. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang harus berdasarkan pada konstitusi negara tersebut. Di mana yang kita ketahui konstitusi kita negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan mengenai lembaga-lembaga yang berwenang memegang kekuasaan negara, yang di dalamnya terdapat yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang mana masing-masing dalam lembaga tersebut terdapat badan-badan hukum yang berwenang atau memiliki kedudukan dalam mengatur atau membuat kebijakan di suatu negara. Oke, pembatasan kekuasaan yang selanjutnya yaitu mencegah atau menghindarkan terjadinya yang namanya perebutan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan atas kekuasaan tersebut, sehingga terjadilah pembagian batas kekuasaan tersebut yang dibagi atas kewenangan beberapa lembaga negara, yang mana yang sudah saya jelaskan tadi yaitu terdapat lembaga negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pembatasan kekuasaan tersebut lebih mendalam. Ketika kita berbicara soal pembatasan kekuasaan, maka tidak bisa lepas kita harus pula berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan dapat kita kaitkan atau dapat kita pandang dalam sebuah teori yang diungkapkan oleh Montesquieu, yang mana teori tersebut kita kenal atau kita pandang dengan nama teori trias politika. Teori ini berisi ajaran mengenai adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan negara itu tidak berada dalam kekuasaan satu tangan. Dalam hal ini, setiap kebijakan yang dikeluarkan lembaga juga harus memperhatikan konstitusi negara agar tidak terjadi yang namanya penyelewengan kekuasaan serta perebutan kekuasaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam teori trias politika ini terdapat atau mengenal yang namanya sistem pembagian kekuasaan, yang mana tujuan pembagian sistem kekuasaan ini yaitu menghindari yang namanya penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau yang namanya perebutan kekuasaan. Hal tersebut dapat kita pahami dalam teori ini. Nah, dalam teori ini berdasarkan konsep atau teori trias politika ini
atau yang sesuai yang saya jelaskan tadi, maka kekuasaan negara sudah dibagi-bagi menjadi 3 macam kekuasaan dalam teori tersebut. Hampir sama dengan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar kita, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Yang mana di dalam setiap lembaga atau kekuasaan tersebut terdapat badan hukum dalam suatu negara yang berwenang atau memiliki kedudukan dalam mengatur atau membuat kebijakan di suatu negara. Oke, selanjutnya maksudnya dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, maka tidak akan ada campur tangan antar organ-organ negara itu. Maksudnya begini, ketika hal tersebut menjadi kewenangan atau kedudukan kekuasaan atau lembaga legislatif dalam mengatur atau kebijakan kekuasaan negara tersebut, maka kekuasaan atau lembaga eksekutif tidak dapat campur tangan dalam hal yang menjadi wewenang lembaga atau kekuasaan legislatif tersebut. Nah, dengan sistem yang demikian, maka di dalam ajaran teorias politika juga mengenal sistem atau suasana check and balance, di mana di dalam hubungan antar lembaga-lembaga negara itu terdapat sikap saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin masing-masing lembaga itu melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap lembaga atau kekuasaan bertanggung jawab atas kedudukan kekuasaannya masing-masing. Dengan demikian akan terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga negara tersebut. Selanjutnya harus diakui bahwa gagasan untuk memisahkan kekuasaan yang berarti pula sebagai upaya pembatasan kekuasaan merupakan gagasan politik yang dapat kita katakan merupakan gagasan politik yang cemerlang. Dapat dibayangkan andai kata kekuasaan itu berada dalam satu tangan, bukan tidak mungkin kesewenang-wenangan akan timbul dari pihak yang sedang memegang kekuasaan dalam suatu negara. Oleh karena itulah, kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada dalam satu tangan. Di dalam teori tersebut dan konstitusi negara kita sudah terdapat pembagian sistem kekuasaan, sehingga besar kemungkinan kita dapat menghindari atau mencegah namanya yang terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, perebutan kekuasaan, kesewenang-wenangan dalam memegang kekuasaan dan sebagainya. Dari segi organ negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengenal 3 poros kekuasaan yang saya sebutkan tadi, bahkan 5 poros kekuasaan yang mana terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Perwakilan Agung yang berkedudukan sejajar di samping lembaga negara yaitu MPR. Badan-badan tersebut sudah tergabung di dalam lembaga-lembaga atau kekuasaan-kekuasaan yang saya sebutkan tadi, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan legislatif, sehingga timbul kemungkinan bahwa suatu organ mempunyai lebih dari satu fungsi. Begitu juga dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal tersebut dijelaskan harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain, khususnya kekuasaan eksekutif. Namun hal ini juga tidak mutlak, karena pada kenyataannya Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dalam beberapa hal membuat beberapa pembatasan terhadap kekuasaan kehakiman ini. Dalam ketatanegaraan juga kita lihat bahwa kedudukan hakim dalam hal administratif dan finansial ditentukan oleh organ eksekutif, dalam hal ini yaitu oleh kekuasaan kehakiman. Sedikit tidaknya situasi yang demikian akan menyebabkan kedudukan hakim dipengaruhi oleh organ eksekutif. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan menarik kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Dapat kita pahami bahwa pembatasan kekuasaan yang memicu timbulnya yang namanya pembagian kekuasaan seperti teori yang saya sampaikan dalam konstitusi negara kita, bahwa hal tersebut memiliki tujuannya, yaitu untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, perebutan kekuasaan, ataupun kesewenang-wenangan dalam memegang kekuasaan. Maka konstitusi atau undang-undang Dasar ditetapkan. Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur muatan
materi mengenai pembatasan kekuasaan di dalam negara Republik Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya pembatasan kekuasaan lewat pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan yang lainnya, di mana pembagian kekuasaan ini yang dipicu oleh pembatasan kekuasaan salah satu hal yang mempermudah jalannya peraturan dalam suatu negara atau mempermudah berjalannya sistem atau pola di suatu negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.